Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini akan membahas terkait topik lembaga pembiayaan syariah untuk memenuhi nilai mata kuliah lembaga keuangan syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suhel SEMSI. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 3 yaitu ada Ahmad Yuza Febrian, Cantika Yuliani, Sherin Galingga Verlika, Echa Fitriana, Randi Saputra, dan Zelika Putri Amelda. Berikut beberapa subtopik dari bab lembaga pembiayaan syariah, yaitu yang pertama ada pengertian lembaga pembiayaan syariah dan prinsip syariah dalam pembiayaan. Yang kedua ada mekanisme operasional lembaga pembiayaan syariah. Yang ketiga ada jenis dan fungsi lembaga pembiayaan syariah. Yang keempat ada peran dan dampak lembaga pembiayaan syariah dalam perekonomian. Dan yang kelima adalah tantangan dan peluang lembaga pembiayaan syariah. Topik yang pertama adalah pengertian lembaga pembiayaan syariah, prinsip syariah dalam pembiayaan. Yang pertama adalah pengertian lembaga pembiayaan syariah. Menurut Kepres nomor 61 tahun 1988, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Jika lembaga pembiayaan tersebut didasarkan pada prinsip syariah, maka akan menjadi lembaga pembiayaan Islam. Lembaga pembiayaan syariah berbeda dari lembaga pembiayaan konvensional, baik dari segi tujuan dan tanggung jawabnya. Lembaga pembiayaan syariah adalah sebuah lembaga yang menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk dana ataupun modal untuk membantu seseorang berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip-prinsip ini melarang praktik riba, gohor, dan masyir, serta mendorong transaksi yang adil dan transparan. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip-prinsip lembaga pembiayaan syariah. Terdapat 3 prinsip dalam lembaga pembiayaan syariah. Yang pertama ada prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil menyediakan fasilitas pembiayaan berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan 100% dari modal yang telah ditetapkan. Prinsip bagi hasil dapat dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada mudharabah. Mudharabah yaitu akad kerjasama antar dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan keseluruhan modal dan pihak kedua menjadi pengelola untuk usaha tersebut. Yang kedua ada prinsip bagi hasil musyarakah. Musyarakah ini akad kerjasama antar kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha di mana setiap pihak memberikan masing-masing modal dengan sepakatan keuntungan yang telah disepakati di awal. Yang ketiga ada muzro'ah. Muzro'ah ini adalah akad kerjasama atau percampuran pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil yang setara atau yang telah disepakati di awal. Yang kedua ada prinsip jual beli. Prinsip jual beli merupakan suatu sistem menerapkan cara jual beli di mana pihak lembaga akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan. Kemudian pihak lembaga menjual barang tersebut kepada nasabah dengan jumlah harga yang ditambah dengan keuntungan. Prinsip ini dapat dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada Bai al-Murabaha. Bai Murabaha yaitu akad jual beli barang tertentu dalam transaksi penjual menyebutkan dengan jelas harga barang tersebut termasuk harga pembelian dan harga keuntungan yang dia dapatkan dari hasil jual yang akan disepakati. Yang kedua ada Bai al-Muqayyadah. Bai Muqayyadah ini adalah jual beli di mana pertukaran antara barang dengan barang atau biasa kita sebut dengan sistem barter. Yang ketiga ada Bai al-Mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Yang keempat ada Bai as-Salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya dan barang tersebut akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Dan yang terakhir ada Bai al-Istisna.
Ini adalah kontrak jual beli di mana harga atau barang tersebut dibayar dahulu dan barang akan diterima di kemudian hari. Yang terakhir ada prinsip sewa-menyewa. Dalam prinsip sewa-menyewa terdapat dua jenis lagi, yaitu akad ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dan yang terakhir ada akad ijaroh muntahiyah bitamlik, di mana akad ini sejenis perpaduan antara kontrak jual beli. Pada topik 2 ini, kita akan membahas mekanisme operasional lembaga pembiayaan syariah. Nah, mekanismenya ini terdiri dari dua jenis, yaitu penghimpun dana dan penyalur dana. Oke, sekarang kita membahas penghimpun dana nih. Penghimpun dana di bank syariah itu mencangkup giro, tabungan, dan deposito dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Apa sih itu? Wadiah yadamanah itu adalah bank boleh memanfaatkan dana titipan dan bertanggung jawab atas keutuhannya. Jadi nasabah itu nggak dijanjikan imbalan, tapi tetap bisa mendapatkan bonus. Sedangkan mudharabah yaitu nasabah sebagai pemilik modal, bank sebagai pengelolanya. Nah, keuntungannya itu dibagi sesuai nisbah, sementara risiko ditanggung bank jika terjadi mudharabah kedua. Mudharabah itu terbagi menjadi dua nih, yaitu mutlaqah dan muqayyadah. Mutlaqah itu adalah bank bebas menyalurkan dana tanpa adanya batasan, sedangkan muqayyadah nasabah menetapkan syarat baik dalam pengelolaan langsung oleh bank on balance sheet maupun penyaluran langsung ke pelaku usaha dengan bank sebagai perantara off balance sheet. Mekanisme selanjutnya yaitu penyalur dana. Nah, penyalur dana ini terdiri dari 3 jenis, yaitu prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. Oke, kita akan bahas prinsip jual beli dulu nih. Jadi, prinsip jual beli atau BAI ini terdiri dari 3 jenis, yaitu murabaha. Bank membeli barang dan menjualnya ke nasabah dengan tambahan margin keuntungan. Pembayaran dilakukan secara cicilan. Yang kedua, salam. Barang diserahkan di masa depan, sementara pembayarannya dilakukan di awal. Nah, ini biasanya digunakan untuk hasil produksi pertanian. Yang terakhir itu istisno. Mirip salam sih, tapi pembayarannya itu bisa dilakukan bertahap dan lebih banyak digunakan dalam manufaktur dan konstruksi. Yang kedua itu prinsip sewa atau ijarah. Nah, bank menyewakan barang atau jasa kepada nasabah dengan pembayaran sewa tertentu. Sedangkan kalau ijarah muntahiyah bitamlik, sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang ke nasabah. Terakhir, prinsip bagi hasil atau syirikoh. Nah, terdiri dari dua jenis nih. Yang pertama musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian sesuai porsi modal. Yang kedua itu mudharabah, yaitu pemilik modal bank memberikan dana kepada pengelola nasabah untuk usaha. Keuntungannya dibagi sesuai akad, sedangkan kerugiannya ditanggung bank kecuali kelalaian yang dibuat oleh nasabah itu sendiri. Oke semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Zelika Putri Amelda dengan NIM 01021182227094. Jadi di sini saya akan membahas mengenai topik selanjutnya yaitu topik ketiga mengenai jenis dan fungsi lembaga pembiayaan syariah. Nah, jadi salah satu jenis perusahaan di sektor keuangan yang berperan penting dalam pembiayaan adalah lembaga pembiayaan. Nah, beberapa lembaga pembiayaan syariah yang ada di Indonesia yaitu diantaranya yang pertama itu ada Bank Syariah, merupakan lembaga yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Lalu ada non-bank syariah, merupakan institusi keuangan yang berorientasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Lalu yang ketiga itu ada lembaga keuangan mikro syariah, yaitu di mana organisasi pembiayaan yang dibentuk untuk menawarkan layanan keuangan berbasis syariah berskala kecil. Nah, pertama kita akan membahas mengenai bank syariah. Jadi, terdapat banyak sekali bank syariah yang ada di Indonesia. Kelompok kami mengambil 3 contoh, yaitu ada Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi Bank Syariah Indonesia sendiri didirikan pada tanggal 1 Februari 2021 melalui penggabungan 3 bank syariah milik pemerintah. Nah, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah itu, BSI menyediakan berbagai pilihan pembayaran, termasuk yang pertama itu ada BSI Gria, lalu ada BSI Oto, kemudian ada BSI Kursup
Permikro dan BSI Kur Mikro, lalu ada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, lalu ada BSI Mitra Modal Kerja, BSI Mitra Beragun Tunai, lalu ada BSI Mitra SPBU, dan BSI Mitra Bisnis Investasi. Nah, selanjutnya yaitu ada BMI atau Bank Muamalat Indonesia. Jadi, BMI sendiri mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei tahun 1992 atau 27 Syawal tahun 1412 Hijriah dan merupakan bank pertama di Indonesia yang menerapkan ide perbankan syariah. Nah, jadi BMI itu sendiri merupakan cetusan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, dan para pengusaha Muslim. Nah, lalu kemudian pemerintah Republik Indonesia ini mendukung upaya mereka tersebut. Nah, Bank Muamalat Indonesia sendiri menawarkan berbagai produk pembiayaan. Di antaranya yang pertama ada pembiayaan IB Muamalat Investasi, lalu ada multiguna IB Hijriah, lalu ada solusi emas Hijriah, lalu ada KPR IB Muamalat, dan yang terakhir itu ada pembiayaan IB Muamalat Modal Kerja. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir itu kami mengambil BTBN Syariah. Nah, jadi BTBN Syariah sendiri merupakan anak perusahaan SMBC Indonesia dan secara resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia sendiri. Nah, jadi dengan menawarkan produk dan layanan keuangan kepada kelompok masyarakat yang kurang terlayani dan desa-desa terpencil, BTBN Syariah ini beroperasi dengan prinsip inklusi keuangan. Nah, berikut beberapa pembiayaan BTBN Syariah. Itu yang pertama ada tempat pembiayaan syariah kelompok, lalu ada tempat pembiayaan modal usaha kelompok syariah. Lalu yang kedua ada tempat pembiayaan modal usaha syariah, yang ketiga ada tempat pembiayaan MT, dan yang keempat ada pembiayaan paket masa depan. Nah, selanjutnya yaitu non-bank syariah. Di sini kami juga mengambil 3 contoh. Yang pertama itu ada asuransi syariah, jadi merupakan usaha saling melindungi di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Nah, asuransi jiwa syariah dan asuransi syariah umum adalah 2 jenis asuransi syariah yang tersedia di Indonesia. Nah, kami mengambil contoh asuransi syariah itu yaitu ada Tafakul Keluarga dan asuransi syariah Bumi Putra. Nah, lalu selanjutnya ada Pegadaian Syariah. Nah, jadi Pegadaian Syariah sendiri merupakan lembaga pembiayaan atau kredit yang menggunakan sistem gadai. Nah, jadi tanggung jawab utama PT Pegadaian ini adalah mengisi kesenjangan dalam pendanaan publik dengan menawarkan pinjaman berbasis hukum gadai. Nah, jadi konsep operasi Pegadaian Syariah ini mengacu pada sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas dengan nilai Islam. Unit Syariah Pegadaian Persero merupakan salah satu wujud pegadaian syariah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada lembaga zakat, contoh ketiga ya. Nah, jadi zakat ini merujuk pada sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan didistribusikan kepada para pemiliknya yang sah. Nah, jadi zakat ini disebut sebagai sedekah dalam beberapa ayat. Menurut bab 3, pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1998 yang mengatur pengelolaan zakat, ada 2 jenis lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu yang pertama itu ada Badan Amil Zakat atau disingkat BAS, lalu ada Lembaga Amil Zakat yang disingkat dengan LAS. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari lembaga keuangan mikro syariah. Jadi kelompok kami di sini mengambil 3 contoh. Yang pertama itu ada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau disingkat dengan KSPPS. Nah, jadi koperasi sendiri merupakan sinonim semantik untuk kolaborasi. Istilah Arab adalah sirkah sebanding dengan kata koperasi ini. Nah, sirkah ini berfungsi sebagai platform untuk berkolaborasi, kekeluargaan, dan pengumpulan bisnis yang sehat dan halal, yang semuanya sangat dipuji dalam Islam. Nah, jadi aspek sosial dan ekonomi merupakan 2 aspek penting dari koperasi syariah ini. Nah, selanjutnya ada Baitul Mal wa Tamwil atau disingkat dengan BMT. Nah, jadi BMT sendiri
bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kepentingan anggota dan masyarakat pada umumnya. Nah, BMT ini melakukan dua jenis kegiatan usaha. Yang pertama itu kegiatan baitul mal dan kegiatan sosial yang terutama difokuskan pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana dan non-profit termasuk sodako, infak, dan zakat. Nah, sedangkan kegiatan baitul tanwil atau kegiatan bisnis adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motif. Nah, contoh BMT yang ada di Indonesia itu ada BMT UGT Sidogiri dan BMT Al-Falah. Lalu selanjutnya ada lembaga wakaf syariah. Nah, jadi wakaf ini menurut hukum Islam merupakan pengalihan hak milik yang substansi kepada seseorang atau nazir penjaga wakaf yang dapat berupa individu atau badan manajemen. Nah, di mata masyarakat sendiri, harta yang diwakafkan akan keluar dari kepemilikan pewakif dan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik nazir. Nah, Global Wakaf di bawah Dompet Duafa merupakan salah satu contoh organisasi wakaf yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai fungsi lembaga pembiayaan syariah. Di sini kami menulis ada 6 fungsi lembaga pembiayaan syariah. Nah, yang pertama itu ada menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lalu ada sebagai sarana untuk meningkatkan inklusi keuangan, lalu mendukung pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, lalu berkontribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi dan keimbangan sosial, lalu menjadi pilar utama dalam mendorong pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir itu ada fungsi sosial dan sebagai katalisator pembangunan sosial yang berkelanjutan. Selanjutnya itu adalah kita akan membahas terkait tentang peran dan juga dampak lembaga pembiayaan syariah dalam perekonomian. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah terkait perannya dalam perekonomian. Dalam hal ini, kita akan membahas terkait tentang dua hal. Yang pertama itu adalah kontribusinya dalam mendukung UMKM, dan yang kedua itu adalah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kontribusinya dalam mendukung UMKM, seperti yang kita tahu bahwa fungsi utama dari atau tugas utama dari lembaga pembiayaan atau bank itu adalah menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nah, dalam hal ini itu lembaga pembiayaan syariah menjembatani antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Dalam konteks ini itu adalah pelaku UMKM yang membutuhkan modal. Yang kedua, kontribusinya adalah karena lembaga keuangan syariah itu menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah, yang mana fokusnya itu adalah pada pembiayaan usaha produktif nyata. Yang ketiga itu adalah lembaga pembiayaan syariah menawarkan alternatif yang lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM dibandingkan dengan bank konvensional. Karena pada dasarnya biasanya lembaga pembiayaan syariah itu administrasinya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan bank konvensional. Nah, peran yang kedua itu adalah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, lembaga pembiayaan syariah itu memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional dengan mendorong kemandirian ekonomi, sehingga dapat mengurangi yang namanya ketergantungan pada hutang luar negeri. Selain itu juga, karena lembaga pembiayaan syariah itu berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan mengumpulkan dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat untuk pembiayaan usaha produktif. Nah, jika kita kaitkan dengan perannya sebelumnya, yaitu kontribusi dalam mendukung UMKM, jadi apabila UMKM tersebut dapat didanai oleh lembaga pembiayaan syariah, yang artinya itu mereka dapat menjalankan usaha mereka. Ketika mereka dapat menjalankan usaha mereka, itu akan menciptakan yang namanya lapangan kerja baru. Nah, dari penciptaan lapangan kerja baru ini itu akan menyerap yang namanya tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan juga dapat menciptakan yang namanya atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahasan selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait tentang dampak lembaga pembiayaan syariah dalam perekonomian. Nah, lagi-lagi jika kita kaitkan dengan perannya tadi, yaitu dalam mendorong UMKM atau kontribusinya dalam mendukung UMKM, kemudian juga dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan bahwa dampak dari lembaga pembiayaan syariah itu adalah dapat mengataskan yang namanya kemiskinan. Nah, salah satu solusi untuk dapat mengurangi kemiskinan ialah melalui penyaluran zakat dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu dari segi finansialnya, serta juga dapat mengembangkan usaha melalui Baitul Mal Tamwil atau BMT. Baik, selanjutnya topik kelima kita akan membahas tantangan dan peluang dari atau yang akan dihadapi oleh lembaga pembiayaan dari syariah.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tantangan apa saja yang bakal dihadapi oleh lembaga pembiayaan syariah, yaitu yang mana lembaga pembiayaan syariah itu sendiri memiliki peran penting dalam menciptakan suatu sistem keuangan yang memiliki prinsip keadilan. Nah, yang dimana pada dasarnya prinsip-prinsip keadilan ini harus sesuai dengan syariat-syariat di dalam agama Islam. Nah, sebagai bagian dari ekosistem syariah, yang dimana lembaga ini tentunya ke depannya diharapkan mampu menciptakan solusi alternatif bagi keuangan-keuangan konvensional dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam urusan pembiayaan dan bebas dari tentunya unsur riba, gharar, dan maisir. Nah, tantangan sendiri itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama itu mencakup kurangnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Nah, meskipun memang pada dasarnya masyarakat Indonesia itu mayoritasnya beragama Islam, tidak menutup kemungkinan bahwa eee masyarakat-masyarakat yang beragama Islam ini telah mengetahui produk-produk apa saja atau lembaga-lembaga apa saja yang indikatornya itu syariah. Nah, ini perlu digarisbawahi oleh lembaga pembiayaan syariah itu sendiri agar produk-produk mereka atau eksistensi mereka itu dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Terus yang kedua itu ada keterbatasan inovasi dan produk keuangan. Nah, ini juga berkaitan dengan tantangan sebelumnya yang di mana memang pada dasarnya ekonomi Islam atau pembiayaan syariah ini memang tidak kategorinya masih baru, belum telah lama ada di Indonesia seperti keuangan konvensional. Maka dari itulah ini juga merupakan tantangan yang cukup lumayan untuk dihadapi oleh lembaga pembiayaan syariah itu sendiri. Terus yang ketiga ada kerangka regulasi yang masih berkembang. Memang jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, lembaga pembiayaan syariah ini memang bahkan belum mencapai 10 tahun eee, munculnya karena memang masyarakat itu lebih atau keuangan konvensional masih mendominasi keuangan-keuangan dan produk perbankan yang ada di Indonesia. Maka dari itulah untuk regulasi itu kebanyakan masih berkembang karena memang pada dasarnya itu bersangkutan dengan fatwa yang akan dikeluarkan oleh para ulama dan para pemuka-pemuka agama Islam. Yang keempat itu ada kepatuhan syariah dan transparansi. Nah, menyangkut transparansi ini eee, kebanyakan memang pada bank syariah itu masyarakat belum percaya karena sebelumnya itu masyarakat lebih sering menggunakan produk-produk konvensional, yang di mana pada dasarnya mereka telah mempercayai dan telah lama, bergabung dalam komunitas atau produk-produk perbankan konvensional. Terus yang kelima, yang terakhir itu ada persaingan dengan skema konvensional. Nah, ini merupakan PR yang sangat berat bagi lembaga-lembaga syariah atau khususnya produk-produk syariah yang masih belum memiliki pengalaman mumpuni dalam produk-produk keuangan. Yang memang pada dasarnya urusan untuk konvensional, itu mereka sudah paten atau sudah paham bagaimana dinamika-dinamika persoalan-persoalan keuangan yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam lembaga pembiayaan itu sendiri. Baik, setelah kita membahas tantangan yang akan dihadapi, selanjutnya kita akan membahas mengenai peluang apa saja yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh lembaga pembiayaan syariah itu sendiri. Yaitu yang pertama, itu ada potensi pasar yang luas atau yang besar. Nah, potensi pasar ini mengacu pada masyarakat Indonesia yang secara besar atau kebanyakan atau mayoritasnya itu beragama Islam, yang di mana untuk penerapan dari atau untuk menyalurkan pengetahuan bagaimana apa saja atau tentang apa itu lembaga pembiayaan syariah itu tentunya tidak akan menjadi halangan yang besar yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang oleh lembaga pembiayaan syariah itu sendiri. Terus yang kedua itu ada pembiayaan berbasis aset. Nah, karena memang pada dasarnya pembiayaan syariah ini memang pada aset, maka dari itulah dari lembaga pembiayaan syariah ini harus dapat memanfaatkan aset yang mereka miliki itu bagaimana bisa masyarakat itu menerima manfaat atau mendapatkan bantuan yang lebih dari lembaga pembiayaan syariah itu sendiri. Yang ketiga, itu ada integrasi dari pembiayaan syariah itu dengan program-program pemerintah. Nah, integrasi ini sendiri itu sangat penting karena memang pada dasarnya jika ingin mengekspansi atau melakukan perluasan lagi, itu lembaga pembiayaan syariah sendiri itu perlu melakukan konsolidasi atau melakukan integrasi dengan pemerintah, khususnya dalam program-program yang memang berkaitan dengan potensi syariah. Terus yang keempat itu ada crowdfunding berbasis syariah. Nah, crowdfunding ini mengacu pada eee,
bagaimana mereka memperoleh dana, memperoleh aset atau mengumpulkan aset dengan cara-cara yang memang sesuai dengan syariat Islam, yang di mana ini juga berkaitan dengan poin kelima atau peluang kelima, yaitu, selalu memegang teguh prinsip atau syariat Islam, di mana memang pada dasarnya lembaga pembiayaan syariah ini sendiri memang itu sudah sepatutnya itu harus, mengikuti syariat-syariat atau hukum-hukum yang memang sudah, ada pada Islam atau sudah disyariatkan oleh agama Islam. Kesimpulan dari materi kali ini adalah lembaga pembiayaan syariah berperan penting dalam mendorong ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Selain mencari keuntungan, lembaga ini juga memiliki misi sosial, terutama dalam mendukung UMKM melalui skema pembiayaan bebas riba seperti murabahah, mudarobah, musyarakah, dan ijarah. Selain meningkatkan inklusi keuangan, lembaga ini juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Meski menghadapi tantangan seperti minimnya pemahaman masyarakat dan persaingan dengan keuangan konvensional, peluang pertumbuhan tetap besar berkat integrasi dan kebijakan pemerintah serta perkembangan fintech syariah. Sekian video pembelajaran tentang lembaga pembiayaan syariah dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.